Nah, oke. Jadi kita lanjut ya ke persamaan atau pertidasamaan logaritma. Cuman di sini saya agak lupa. Saya ada yang lupa ya bahwa kan pertidasamaan eksponen itu bentuknya ada yang bisa dimix sama persamaan kuadrat. Ya sama. Jadi persamaan bentuk yang ada di persamaan eksponen itu juga bisa ada di pertidasamaan eksponen. Cuman untuk yang pertidasamaan eksponen tuh nggak ada ya yang ini sebuah fungsi. Jadi bisa aja, misalkan contoh soalnya begini lagi. Misalkan 3 pangkat X tambah 2, 3 pangkat 2 X tambah 2 dikurangkan dengan ditambah dengan 8 kali 3 pangkat X di lebih besar daripada 1. Nah, di sini pasti otomatis 3 pangkat X-nya ini harus kita misalkan, benar nggak? Ya sudah, sekarang bagaimana untuk memisalkan ini? Tapi di sini bentuknya masih begini. Ya udah, ingat bilangan berpangkat kalau misalkan ditambah berarti sebelumnya apa? Ya dikali. Jadinya ini 2 pangkat X, pangkat 2X dikalikan dengan 3 pangkat 2 ditambahkan dengan 8 kali 3 pangkat X. Ini saya bikin langsung kurang 1 lebih besar daripada 0. Karena bentuk seperti ini pasti identik dengan kuadrat ya, persamaan kuadrat ataupun pertidaksamaan kuadrat. Nah, terus ini dilanjutkan lagi dong, jadinya ini berarti 9 dikalikan dengan, nah ini bentuk jadinya 3 pangkat X dipangkatkan dengan 2 ya, ditambah dengan 8 kali 3 pangkat X dikurangkan dengan 1 lebih kecil daripada 0, lebih besar daripada 0. Nah sekarang ini mau ngerjainnya gimana? Mau pakai permisalan dulu boleh, terserah kalian. Kalau misalkan kalian pakai permisalan ya nanti jangan lupa lagi dibalikan lagi ke persamaannya. Oke, jadi kan gini nih. Kalau misalkan misal 3 pangkat X sama dengan P misalkan. Jadinya 3P kuadrat, 9P kuadrat ya. Ditambah dengan 8P dikurang 1 lebih besar daripada 0. Nah, terus tinggal difaktorin nih, ya kan? Ini dikali dulu jadinya min 9. Terus berapa kali berapa hasilnya min 9 kalau ditambahin hasilnya adalah plus 8. Nah, berapa? Min 1 plus 9. Jadinya berarti 1/9 dikalikan dengan 9P kurang 1 dikalikan dengan 9P ditambah dengan 9 lebih besar daripada 0. Oke, sekarang berarti ini kalau kita sederhanakan aja gitu ya, atau kita minimal nyari nilai P dulu aja ya. Berarti P di sini sama dengan 1/9 karena 9P ini sama dengan 1, berarti P-nya adalah 1/9. Terus abis itu di sini berarti 9P sama dengan min 9, berarti P-nya adalah min 1. Nah, sehingga ini kan kalau kita bikin garis karena berhubung ini pertidaksamaan, berarti kita harus tahu dulu daerah penghimpunan penyelesaiannya itu bagaimana. Nah, misalkan ini adalah gambar grafik P, misalkan ini adalah min 1 sama ini adalah 1/9. Nah, karena berhubung ini adalah koefisien X, P kuadratnya ini lebih besar daripada 0, maka gambar grafiknya nanti akan terbuka ke atas. Dan karena berhubung yang kita minta adalah yang lebih besar daripada 0, ini kan yang positif nih, ya kan, lebih besar daripada 0, ini negatif, ini positif. Ingat ya, positif ini ada di atas di sumbu X dan untuk yang negatif itu ada di bawah sumbu X. Ya udah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa apa? Daerah himpunan penyelesaiannya adalah P lebih kecil daripada min 1 atau P lebih besar daripada 1/9. Nah, sekarang kita balikin. P-nya adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X lebih kecil daripada min 1. Ini udah jelas tidak ada yang memenuhi. Karena apa? Nggak ada nih 3 pangkat sesuatu yang hasilnya negatif. Karena kan lebih kecil daripada min 1 ini adalah sesuatu yang negatif kan. Ya nggak ada. Mau X-nya pecahan pun, mau negatif pun, jawabannya tuh pasti bakal lebih besar daripada 0. Tidak mungkin negatif ya. Jadi ini sekarang yang sebelah kanannya 3 pangkat X. Ini saya bikin jadinya 3 pangkat min 2, ya kan? Karena kan jadinya 1/9 sama dengan 1/3 pangkat 2, jadinya 3 pangkat min 2. Karena berhubung ini adalah yang A-nya lebih besar daripada 1, dan karena berhubung supaya lebih besar daripada supaya 3 pangkat X ini lebih besar daripada X pangkat min 2, berarti logikanya adalah ya X-nya ini harus lebih besar daripada min 2. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ternyata sudah ketemu nih.
himpunan penyelesaian dari soal ini HP-nya adalah uh, X lebih besar daripada min 2. Nah, udah itu. Nah, sekarang kalau misalkan nggak mau pakai permisalan gimana? Ya gampang. Ini sama kayak tadi, tinggal dikaliin, intinya difaktorkan lah ya kurang lebih. Nah, ternyata kan hasil faktornya adalah 1/9 dikalikan dengan 3 pangkat X. Kadang kan, 9 dikalikan dengan 3 pangkat X dikurang dengan 1 dikalikan dengan 9 kali 3 pangkat X, ya kan, biar bentuknya kurang lebih seperti ini. Ditambahkan dengan 9, ini lebih besar daripada 0. Berarti kita harus cari dulu nih pembuat nolnya bagaimana, ya kan. Berarti dari sini 9 kali 3 pangkat X ini sama dengan 1. Berarti 3 pangkat X ini adalah 1/9. Nah, terus abis itu di sini 9 kali 3 pangkat X sama dengan min 9. Berarti 3 pangkat X sama dengan min 1. Nah, kalau udah bagaimana? Nah, kalau udah ya tinggal kita bikin garis bilangannya. Oke, jadi ini garis bilangan untuk yang warna biru tua ini ya. Nah, sekarang dari yang biru tua ini adalah ada min 1 sama 1/9. Nah, berarti karena berhubung ini adalah koefisien ininya adalah, atau koefisien kuadratnya lebih besar daripada 1, maka lebih besar daripada 0 ya. Maka gambar grafiknya akan terbuka ke atas seperti ini. Nah, berarti ini adalah bagian yang positif, ini negatif, ini positif. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa apa? 3 pangkat ini langsung saya bentuk dalam 3 pangkat X ya. Jadi nggak perlu pakai permisalan lagi. 3 pangkat X nya ini supaya biar lebih besar daripada 0, ada 3 pangkat X lebih kecil daripada min 1, atau apa? 3 pangkat X lebih besar daripada 1/9. Nah, ini tidak memenuhi, seperti yang saya bilang. Tidak ada hasil 3 pangkat sesuatu yang akan hasilnya negatif. Kalau di sini ya 3 pangkat X lebih besar daripada 3 pangkat min 2, jadinya kesimpulannya adalah X lebih besar daripada min 2. Jadi beda di situ doang sebenarnya. Ya, terkait dengan tahapannya ya sama aja sebenarnya. Cuman bedanya kalau kita ngerjain mau pakai permisalan, jangan sampai lupa dimisalkan balik. Kadang yang bikin lupa tuh adalah kadang yang bikin keder itu adalah ketika ini soalnya pilihan ganda dan jawaban seperti ini tuh ada gitu loh. Nah, itu bahaya ya, salah ya. Jadi kadang dibuat keder sama si pembuat soalnya, di pilihan gandanya malah disusahin. Jadi kadang yang bagi yang lupa mungkin langsung jawabannya seperti ini. Tapi padahal sebenarnya jawabannya tuh adalah X lebih besar daripada min 2. Ingat, yang dicari adalah X-nya ya, bukan P-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke persamaan dan pertidaksamaan logaritma ya. Oke, jadi ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. So saya akan bikin judul ini berarti yang E ya, berarti ya. Persamaan dan pertidaksamaan logaritma ya. Persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau untuk persamaan dan pertidaksamaan logaritma itu sebenarnya sama kayak eksponen. Cuman beda, atau sama kayak persamaan atau pertidaksamaan yang umum. Cuman bedanya di logaritma itu punya syarat. Karena waktu pas kita belajar dasar logaritma itu sendiri, kan ada tuh bagian bilangan pokoknya atau bilangan basisnya itu harus lebih besar daripada 0, tapi nggak boleh 1. Itu jangan sampai lupa tuh syarat dasarnya. Terus abis itu dari bilangan numerosnya itu harus lebih besar daripada 0. Nah, jadi dasar-dasar dari logaritmanya itu jangan sampai lupa. Karena syarat dari seperti itu tuh, itu mungkin adalah sesuatu yang sepele tapi akan berpengaruh signifikan besar terhadap hasil perhitungan ya. Nah, untuk persamaan dan pertidaksamaan logaritma, ini langsung aja ke contohnya ya. Jadi sebenarnya proses pengerjaan persamaan atau pertidaksamaan tuh ya gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman bedanya mungkin di setiap fungsi tertentu tuh ada punya batasan terkait dengan domain ataupun range-nya. Oke, jadi di sini saya kasih contoh untuk yang pertama adalah 2 log 2x kurang 3 dikurang dengan 2 log x kurang 3/2 itu sama dengan 1. Nah, di mana
Sama kayak eksponen. Eksponen bilangan pokoknya wajib sama. Ya, basis dari ininya harus wajib sama. Jadi kalau misalkan di kiri 2 pangkat, ya di sebelah kanan 2 pangkat. Kalau di sebelah kiri 3 pangkat, di sebelah kanan pun 3 pangkat. Nah, berarti di log juga sama. Kita aware adalah basisnya tuh ternyata basis lognya tuh 2. Berarti harus dalam bentuk 2 log. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kira-kira ini terus selain 2 log dan dalam bentuk harus paling sederhana. Dan di sini ini masih belum sederhana. Karena apa? Masih dalam bentuk kurang. Yang maksudnya sederhana ini adalah bentuk lognya jadi versi 1 aja, simple. Jadi kalau di sini kan bentuk lognya ada 2 macam nih, yang 2x-3 sama yang x kurang 3/2. Jadi ini kita bisa sederhanakan dengan cara ya menggunakan sifat logaritma. Kalau misalkan ingat ya, ini berkurangnya harus dipisah seperti ini. Yang artinya apa? Ini sama aja kayak 2 log dari 2x kurang 3 dibagi dengan x kurang 3/2. Nah, sehingga dari sini ini akan jawabannya berapa? 1. 1 itu berapa? 1 itu berapa log berapa? 2 log 2. Nah, atau boleh juga begini. Nah, atau mungkin saya bikinnya ini jangan 2 lah ya. Jangan 1 lah ya. Mungkin akan saya bikin seperti ini aja kayaknya. Oke, biarkan aja 1. Cuman di sini ada 2 model pengerjaannya. Karena berhubung ini adalah sebuah angka, gitu ya, adalah sebuah angka, kita balik lagi ke konsep dasar dari logaritma. 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 log 8 ini sama dengan 3 kan? Berarti di sini bisa kita pastikan bahwa ini akan jadi bilangan pokoknya, ini adalah pangkatnya dan ini adalah hasil pangkatnya. Jadi ini bisa kita bilang, jadi gini, 2 pangkat 1 itu sama dengan 2x kurang 3 per x kurang 3/2. Nah, jadinya berarti ini 2 sama dengan 2x kurang 3 per x kurang 2. Nah, atau makanya ini mungkin lebih enaknya kalau saya bikin jadinya ini mungkin sama dengan 2 aja kali ya. Nah, ini saya bikin jadi 2. Jadinya berarti ini langsung nanti biar kelihatan bedanya ya. Jadi ini kalau kita bikin berdasarkan itu berarti kita punya informasi bahwa 2 pangkat 2 itu sama dengan 2x kurang 3 per x kurang 3/2. Yang artinya berarti apa? 4 sama dengan 2x kurang 3 per x dikurangkan dengan 3/2. Nah, jadi di sini harus wajib dalam bentuk ini harus dalam bentuk yang sama. Kalau misalkan ini 4 atau 8, ya misalkan contoh di situ bentuknya 8 log x kurang 3/2. Nah, ini bisa kita kerjakan atau kita rubah dalam bentuk 2 log, jadinya 2 pangkat 3 dari log x kurang 3/2. Dan ini bisa kita sederhanakan. Ini kan pangkat 1. Jadinya 1/3 dikalikan dengan 2 log x kurang 3/2. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, cuman kalau misalkan kita bikinnya seperti ini, ketika kita mengerjakan ya, oke, mungkin ini lebih baiknya kita bikin jadi 4 aja ya. Oke. Ini kita bikin 4, ini kita tetap bikin 1, cuman nanti pas kita ngerjain satunya ini nanti ada 2 model. Seperti itu. Nah, ini kan masih belum sederhana nih, ya kan? 4 log 4 log x kurang 3/2 itu sama aja kayak 2 pangkat 2 log x kurang 3/2. Nah, ini jadinya berapa? 1/2 kali dengan 2 log x 3 dikurangkan dengan 3/2. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita rubah bentuknya ke sini, maka ini masih kurang bagus. Karena apa? Untuk menyatukan versi pengurangan ini harus dalam bentuk 2 log yang sama, harus dalam bentuk 2 log aja yang versinya lebih simple. Kalau ini di depannya ada koefisien. Jadi ibaratkan kayak misalkan x dikurangkan dengan setengah, mungkin setengah apa gitu ya. Ya, of course ini kalau kita mau dijadiin satu agak susah, kan gitu. Nah, jadi ini biar dalam bentuk 2 log juga, ya ini kita balikan lagi ke versi yang pangkatnya. Nah, jadi sebenarnya jawabannya tuh kurang lebih seperti ini loh. Jadi 4
log dari X kurang 3/2 itu setara dengan 2 log X kurang 3/2 dipangkatkan dengan setengah. Nah, atau bisa kita bilang juga berarti ini jadinya setara dengan 2 log dari akar kuadrat. Nah, akar kuadrat dari X dikurangkan dengan 3/2. Ya sudah, kita sederhanakan itu dulu bentuknya, jadinya 2 log 2X kurang 3 dikurang dengan 2 log akar kuadrat dari X kurang 3/2 ini sama dengan 1. Nah, ini nanti ngerjainnya juga ada 2 model ya. Mau langsung dikerjain boleh dalam bentuk 2 log 2 juga nggak apa-apa. Oke, nah jadi gini, ini kan jadinya 2 log 2X kurang 3 per akar kuadrat dari X dikurangkan dengan 3/2 sama dengan 1. Nah, sehingga ini jadi bentuk lebih sederhana. Nah, di sini ada 2 pengerjaan. Kita pakai konsep dasar yang seperti ini. Nah, sehingga jadinya adalah 2/1 itu sama dengan 2X kurang 3 per akar kuadrat dari X kurang 3/2. Nah, supaya mengerjakan ini, maka kita harus kuadratkan kiri, kuadratkan kanan. Nah, jadinya berarti 2/1 kan 2, 2/1 kan 2, dipangkatin 2 lagi jadinya 4. 4 sama dengan 2X kurang 3 kuadrat, atau langsung aja ya, saya hasilin aja. Jadinya 4X kuadrat dikurang dengan 12X harusnya ya. Ya 12X ditambah dengan 9 per X kurang 3/2. Nah, dari sini berarti 4 dikalikan dengan X kurang 3/2 itu sama dengan 4X kuadrat kurang 12X ditambahkan dengan 9. Ya sudah, berarti dari sini kalau kita hitung jadinya 4X dikurangkan dengan 6 sama dengan 4X kuadrat kurang 12X tambah 9. Jadinya berarti 4X kuadrat minus 12X kurang 4X tambah 9 tambah 6 sama dengan 0. Jadinya berarti 4X kuadrat min 16X tambah 25 itu akan sama dengan 0. Nah, ya udah, tinggal dicari berapa kali berapa, kan gitu ya. Nah, cuman untuk membentuk persamaan seperti ini, selain kita menggunakan saya menggunakan sifat dari logaritma, dasar logaritmanya, boleh juga. Karena gini, supaya biar dalam bentuk log, maka supaya nilainya tidak berubah, 1 kali berapa supaya nilainya tidak berubah, maka harus dikalikan dengan 1. Nah, 1 ini kalau supaya dalam bentuk 2 log ya berapa? 2 log 2. Nah, 1 dikalikan dengan 2 log 2, ini bisa langsung kita rubah berdasarkan pangkatnya, jadinya 2 log 2 pangkat 1. Nah, jadi kalau misalkan di sini sebuah angka 4, ini 4 gitu ya misalkan. Ini 4, ini 4, jadinya 4 kali 1, berarti 4 dikalikan dengan 2 log 2, maka hasilnya adalah 2 log 2 pangkat 4. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Atau kalau misalkan emang tahu langsung seperti ini juga boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi gini, kalau misalnya ini kita kerja, ini kan jadinya bentuknya adalah pasti ujungnya kan 2 log dari 2X kurang 3 per akar kuadrat dari X kurang 3/2 sama dengan berarti ini 2 log 2 pangkat 1 kan, yang artinya apa? Kita bisa langsung ambil ini akan hasilnya sama dengan ini. Ya udah, sama dong bentuknya dengan yang ada di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya dua pendekatan ini bukan masalah di cara nyari nilai X-nya, tapi bagaimana membentuk persamaan yang ada di sini. Ya boleh kalau misalkan kalian mau pakai secara teoritisnya gitu ya, misalkan berapa pangkat berapa sama dengan ini, itu boleh. Kalau kalian mau bikin persamaan, karena biasanya ada juga yang ngajarin ini dibikin langsung tiba-tiba 2 log 2, tapi nggak tahu asalnya dari mana. Atau mungkin kayak misalkan 3 atau berapa, ya mungkin kalau yang tahu mah gampang ya, jadi langsung aja jawabannya kalau 3 kalau dalam bentuk 2 log berarti 2 log 8 kan gitu.
Padahal sebenarnya kalau kita pakai dasar teorinya seperti ini, langsung aja 2 pangkat 1 itu sama dengan hasil yang di dalam sini. Ya kenapa nggak dijelasin gitu aja kan? Malah jadi ribet. Oke, jadi setelah dapat begini nanti akan turun menjadi seperti ini. Tinggal kita selesaikan. 4x kuadrat kurang 16x tambah 25 ini akan sama dengan 0. Nah, karena berhubung nggak bisa dibagi 4, jadi kita nggak bisa sederhanakan. Tinggal kita kali dulu 100, ya kan? 4 kali 25 kan 100. Berapa kali berapa hasilnya 200 kalau dikali 100 kalau ditambahin hasilnya adalah min 16. But wait. Ini 15 ya. Kok bisa tiba-tiba 25 ya? Oke. Jadi ini 15 ya, bukan 25. Berarti kalau dikali bukan 100 ya, melainkan 60. Berapa tuh? Kali berapa hasilnya 60 kalau ditambahin hasilnya min 16? Ya min 10 sama min 6. Sehingga kita punya informasi berarti jadinya 1/4 kali 4x kurang 10 dikalikan dengan 4x kurang 6. Nah, untuk masalah pemfaktoran ini juga sama nih, ini ada di materi SMP ya. Nah, dimana di materi SMA-nya itu agak lebih dalam aja materinya ya. Sehingga di sini kita punya informasi berarti 4x sama dengan 10, berarti x-nya adalah 10/4 atau x-nya sama dengan 5/2. Nah, terus dari sini 4x kurang 6 sama dengan 0, berarti 4x sama dengan 6, x-nya sama dengan 6/4 dan x-nya adalah 3/2. Akan tetapi di sini kita ada yang lupa. Apa tuh? Nah, makanya dibandingin sama kita kerjain ini di belakangan, mendingan kerjain di depan duluan aja langsung. Jadi kalau misalkan ini ingat ya, yang saya buletin warna hitam itu akan punya syarat. Sekarang gini, yang hitam yang di atas ini udah bener belum memenuhi syarat yang apa? Ini yang mungkin biar beda ya. Ini dikotakin deh. Yang dibuletin itu adalah syarat dari basis logaritma yang dimana harus lebih besar daripada 0, gak boleh negatif, tapi gak boleh 1. Udah memenuhi belum? Udah, karena 2 sama 4. Ya udah, no problem. Jadi kalau misalkan di bagian bulat ini merupakan fungsi, kalian harus masukkan hal seperti itu. Kalian harus bikin ini lebih besar daripada 0 tapi gak boleh 1, ya. Jadi udah, ini lulus nih. Oke. Nah, sekarang yang ini nih belum. Nah, di sini ada 2 model. Yang pertama ada 2x kurang 3 sama x kurang 3/2. Nah, sekarang kalau misalkan ini punya syarat apa? Harus lebih besar daripada 0. Syaratnya kan itu doang kan? Nah, sekarang kalau misalkan 2x kurang 3 lebih besar daripada 0, maka 2x lebih besar daripada 3. Atau ini ya, saya kerjakan di sini aja. Yang pertama adalah 2x kurang 3 ini harus lebih besar daripada 0. Jadi 2x ini harus lebih besar daripada 3, maka x-nya lebih besar daripada 3/2. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah x kurang 3/2 itu harus lebih besar daripada 0. Nah, terus berarti x-nya itu harus lebih besar daripada, ternyata sama aja ya. Cuma beda bentuk aja nih. Karena kalau ini dikali 2 kan juga nanti jawabannya seperti ini. Jadi bisa kita pastikan kesimpulan untuk terkait dengan syaratnya adalah x lebih besar daripada 3/2. Nah, kadang hal sepele ini dilupakan, sehingga kalau kalian lupakan maka jawabannya ada 2. Padahal sebenarnya ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Kita butuh harus x-nya tuh lebih besar daripada 3/2. 3/2 tuh nggak boleh dipakai. Ya udah, jadi yang memenuhi syarat hanyalah yang ini. Jadi kesimpulannya adalah ya jawaban dari ini adalah x sama dengan 5/2. Udah, gitu aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang saya perlu tekankan untuk model soal seperti ini, kalau misalkan ada sebuah angka, kalian boleh langsung kalian ini kan pasti di sebelah kirinya ini udah pasti harus dalam bentuk sederhana. Jadi boleh kalian ini bikin seperti ini baru menggunakan dasarnya, atau mau pakai sifat itu boleh. Ya, dengan cara apa? Kalian harus kali koefisiennya ini dengan 1, dan dimana satu yang kalian tambahkan ini harus dirubah dalam bentuk berapa log berapa.
Nah, misalkan di sini 3 ya berarti nanti 3 log 3. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah 3 log 3 nanti barulah kita menggunakan aturan pangkat. Nah, nanti jawabannya pasti akan sama dengan yang di sini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, ya. Nah, di sini saya bikin intinya minimal kalian tahu aja dulu penyelesaiannya itu bagaimana. Kalau kalian mau lebih dalamnya lagi ya tinggal ini aja ya, soal sekelas SIMAK atau soal sekelas SBMPTN yang udah lumayan rumit ya. Oke. Jadi di sini ada jadi di sini ada X plus 1 dari log 2X tambah 5 ini sama dengan mungkin saya langsung bikin versi soal yang agak ribet aja ya, nggak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bentukannya sama ya, sama kayak gini juga boleh, nggak apa-apa. Dikurangkan dengan 2 log kuadrat dari 6 per 2 dikalikan dengan 2 log 12. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya pasti di sebelah kanan kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Kira-kira ini akan setara dengan apa gitu ya dari si ininya. Ya sudah, kita serahkan terlebih dahulu ini. Nah, kita pisah. Kalau mau ngerjain jadi satu juga boleh, nggak apa-apa. Jadinya ini 2 log 24 dipangkatkan 2 sama dengan 2 log 6 dipangkatkan dengan 2 per 2 kali dengan 2 log 12. Nah, yang di bawahnya kita mau rubah jadi bentuk apa kita belum tahu. Tapi yang di atas ini udah pasti supaya bisa dihitung. Kita bisa menggunakan kalau A kuadrat kurang B kuadrat itu sama aja kayak ya A tambah B kali A kurang B itu kan adalah apa? A kuadrat kurang B kuadrat kan? Sehingga ini yang atas bisa kita bentuk seperti ini. 2 log 24 tambah 2 log 6 dikalikan dengan 2 log 24 dikurangkan dengan 2 log 6 per 2 dikalikan dengan 2 log 12. Oke. Nah, di sini kalau misalkan bentuk lognya seperti ini kan berarti ini langsung kalau kita mau sederhanakan adalah dengan cara dikali. Jadinya 2 log berapa tuh? 2 log 24 kali dengan 6 adalah 144 dikali dengan 2 log 24 bagi 6 itu adalah 4 ya. Jadi apa namanya? Kita balik lagi ke sifatnya. Kalau dikurang itu berarti bilangan ininya harus dibagi per 2 log 12. Nah, ini sebenarnya bisa langsung kita habisin aja karena nilainya sama. Loh kok sama? Karena 2 log 144 kalau kita bikin jadinya 2 log apa? 12 pangkat 2. Maka jadinya apa? 2 kali dengan 2 log 12. Jadi 2 log 12 itu setara dengan yang namanya 2 log 144. Nah, makanya dihabiskan. Sehingga jadinya ketemulah 2 log 4. Ya udah 2 log 4 berapa? Nah, 2 log 4 itu sama dengan ya 2. Karena apa? 2 pangkat berapa hasilnya 4? Ya 2 dong. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya sudah, kalau mau pakai itu boleh. Kalau misalkan kalian mau pakai yang versi misalkan 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 log 2. Sehingga jadinya 2 kali 1, maka jawabannya adalah 2. Itu juga boleh. Ya udah, berarti soal ini bisa kita rubah bentuknya jadi X tambah 1 log apa? Log 2X tambah 5 itu sama dengan 2. Nah, dari sinilah barulah kita ubah. Ini pemikirannya ada 2 juga. Nah, kalau misalkan kalian mau langsung itu boleh, ya kan? Berarti ini saya hapus aja ya terkait dengan perubahannya. Nah, jadi ini jawabannya 2 tuh kurang lebih. Nah, sekarang ini kalau kita kerjakan langsung dengan dasar dari logaritmanya kan berarti ini adalah bilangan pokoknya, ini adalah hasil pangkatnya. Jadinya X tambah 1 dipangkatkan 2, ini hasilnya adalah 2X tambah 5. Nah, kan jadi gitu ya kurang lebih. Sehingga ini langsung kita kuadratkan, X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 2X tambah 5. Sehingga karena sama-sama ini ada 2X nih, kita bisa coret. Karena apa? Sama-sama dikurangkan dengan 2X.
Sehingga kita punya informasi bahwa X kuadrat ini sama dengan berapa nih? Sama dengan 4. Karena ini dikurang 1 ya. Sehingga berarti untuk nilai X-nya bagaimana? Nilai X-nya adalah plus minus akar 4. Maka X-nya adalah plus minus 2. Apakah jawabannya seperti ini? No, nggak boleh ya. Masih ada yang kurang nih. Jadi di sini ternyata jawabannya X-nya ada 2. Bisa plus 2, bisa min 2. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semuanya memenuhi? Kita balik lagi ke syarat utamanya. Ini harus lebih besar daripada 0, tapi nggak boleh 1. Oke, berarti untuk X tambah 1 kalau lebih besar daripada 0, maka X-nya ini harus lebih besar daripada min 1. Dan kemudian X tambah 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Tidak boleh sama dengan 1. Yang artinya apa? X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya udah, ternyata dari syarat ini ada nggak yang nggak memenuhi? Nah, ini tidak memenuhi syarat. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita maunya yang lebih besar daripada min 1 dan tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan min 2 ini itu lebih kecil daripada min 1, makanya dia salah. Dan kalau kita masukkan ke persamaannya lagi, maka itu akan adalah sesuatu yang salah. Kemudian ada lagi nggak syaratnya? Ada. Yang ini ya, yang 2x tambah 5. 2x tambah 5 ini harus lebih besar daripada 0. Nah, jadi 2x lebih besar daripada min 5, maka x-nya lebih besar daripada min 5 per 2. Nah, kira-kira x mana yang lebih besar daripada min 2,5? Ya, yang ini boleh, ini boleh. Tapi karena berhubung X min 2 ini gagal di syarat yang pertamanya ini, syarat bilangan pokoknya, maka ini tidak bisa memenuhi persamaan yang ada di soal. Jadi yang hanya bisa memenuhi syarat itu adalah yang X sama dengan 2. So, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini jawabannya adalah, ini kesimpulan soal ini adalah HP-nya adalah atau penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini yang akan saya mau bahas adalah yang di bagian sini, supaya bisa membentuk sebuah persamaan kayak yang di bawahnya itu, kira-kira ada cara lain nggak? Ada ya, yang tadi yang saya bilang X tambah 1 dari log 2x tambah 5 ini kan sama dengan 2. Nah, 2 nya ini dikalikan dengan 1, seperti itu. Nah, jadi setelah itu ya tinggal kita tulis ulang aja. Satunya ini karena berhubung di sini basis bilangan lognya itu adalah X tambah 1, berarti ini jadinya adalah X plus 1 dari log X tambah 1. Nah, ini dirubah dalam bentuk pangkat, ya kan? Nah, jadinya X tambah 1 sama dengan ini pangkatnya dibalikin lagi ke sini. Jadinya berarti ini X tambah 1 dari log 2x tambah 5 sama dengan X log 1 dari X tambah 1 log X tambah 1 dipangkatkan dengan 2. Sehingga persamaan yang ada di sini itu nanti dapat kita simpulkan menjadi seperti ini. X tambah 1 kuadrat sama dengan 2x tambah 5. Seperti itu ya. Nah, kemudian contoh soal yang ketiga ya. Jadi ini makanya saran saya kalau ada sesuatu yang emang penting, kalau misalkan kalau kita nggak kerjain malah beresiko takutnya salah, kerjain duluan aja daripada lupa ya. Oke, contoh soal yang ketiga adalah seperti ini. 4 log X tambah 1 itu sama dengan 3 dikalikan dengan X tambah 1 log 4 ditambahkan dengan 2. Ini tambah 2 nya terpisah ya dari ini ya. Jadi begini kurang lebih. Nah, sekarang bentuknya ini nggak sama ya. Bentuknya nggak sama dikarenakan apa? Karena yang satu 4 log, yang satu X tambah 1 log, kan gitu. Nah, sekarang biar sama bentuknya dan bisa lebih sederhana, bagaimana caranya? Nah, jadi itu yang harus kalian lakukan ya. Jadi ini 4 log X tambah 1 sama dengan, supaya bentuknya sama, kalian tentu masih ingat adalah kalau A log B itu bisa kita bikin bentuk B dengan B log A akan dengan cara
1 per B log A. Nah, ya udah, berarti kita lakukan hal yang sama dari ke sini, jadinya adalah 1 per 4 log X tambah 1. Ini ditambahin dengan 2. Nah, artinya apa? Ini kita kerjakan dengan cara, ya ini kita kalikan dengan 4 log X tambah 1. Nah, di sini di mana saran saya, kalau emang kalian takut kepanjangan nulisnya ribet, kalian boleh misalkan ini. Jadi kalian boleh mengerjakan seperti ini. Misal P sama dengan 4 log X tambah 1. Sehingga bentuknya jadinya P sama dengan 3 per P gitu ya. 3 per P ditambahkan dengan 2. Nah, supaya bisa kita kerjakan atau lebih mudah pengerjaannya, ya ini tinggal kita kali P aja. Jadinya P kuadrat sama dengan 3 ditambahkan dengan 2P. Nah, ya udah. Berarti ini kan nanti bentuknya juga akan sama dengan begini. 4 log X tambah 1 dipangkatkan 2 sama dengan 3, ya kan? P kuadrat sama dengan 3 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 4 log X tambah 1. 2 dikalikan dengan P, sama pasti. Nah, setelah itu bagaimana? Ya kita bikin, jadi ini kan kuadrat kan, jadinya persamaan kuadrat. P kuadrat dikurang 2P dikurang 3 sama dengan 0. Maka jadinya tinggal cari berapa kali berapa, hasilnya min 3, kalau ditambah hasilnya min 2. Nah, min 3, terus ini jadinya P plus 1 sama dengan 0. Maka posibilitas yang pertama, P-nya ini sama dengan 3, atau P-nya sama dengan min 1. Barulah, jangan sampai lupa. Kan dimisalkan nih. Ya balikin lagi dong, masukin lagi, jadinya 4 log X tambah 1 sama dengan 3. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan X tambah 1. Berarti berapa nih? 4 pangkat 3, 64 ya. 64 sama dengan X tambah 1. Sehingga di sini kita punya informasi berarti X-nya sama dengan 63. Kemudian di sebelah kanan 4 log X tambah 1 sama dengan min 1. Jadinya 4 pangkat min 1 sama dengan X tambah 1, artinya 1/4 sama dengan X tambah 1. So berarti ini sama-sama kita kalikan dengan 4, jadinya 1 sama dengan 4X tambah 4. Ya udah, berarti jadinya adalah 1 kurang 4 sama dengan 4X. Berarti min 3 sama dengan 4X. Berarti X-nya adalah min 3 per 4. Nah, tapi apakah semuanya memenuhi? Tentu kita lihat dulu. Di sini dimana syarat yang kita gunakan, karena gini, ini base utamanya tuh bukan X tambah 1 log 4 ya. Tapi yang akan jadi base utamanya adalah 4. Dan di sini ternyata kan udah lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 1. Ya udah. Berarti oke, that's fine. No problem ya. Yang akan jadi punya syarat adalah yang ininya. Dimana di sini adalah X tambah 1 ini harus lebih besar daripada 0. Ya udah, berarti supaya X tambah 1 lebih besar daripada 0, kita butuh X yang lebih besar daripada min 1. Nah, sekarang apakah X sama dengan 63 ini lebih besar daripada min 1? Oke, betul. Terus apakah X sama dengan min 3 per 4 ini lebih besar daripada min 1? Betul juga. Berarti dari soal tersebut, dari soal nomor 3 ini, kita punya kesimpulan bahwa nilai X yang memenuhi adalah min 3 per 4 dan X sama dengan 63. Seperti itu. Ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau ngerjainnya langsung dalam bentuk log juga boleh, nggak apa-apa. 4 log X tambah 1 pangkat 2 dikurang dengan 2 dikalikan dengan 4 log X tambah 1 dikurang dengan 3 sama dengan 0. Kan seperti itu. Sehingga barulah kita kerjakan jadinya 4 log X tambah 1 terus dikurang dengan 3 dikalikan dengan 4 log X tambah 1 ditambah dengan 1 sama dengan 0, sehingga nanti akan lanjutnya ke daerah yang ada di sini. Ya. Jadi ketemulah akan ada dua penyelesaian. Pertama adalah 4 log X tambah 1 itu sama dengan 3. Karena harus dikurang 3 itu jawabannya 0, berarti ini jawabannya 3. Terus yang di sebelah kanan harus sama dengan min 1. Karena supaya biar jawabannya 0 tuh, berarti berapa ditambah 1 supaya hasilnya 0? Itu adalah min 1. Ya. Jadi langsung ke sini,
nanti barulah ketemu X sama dengan 63 dan X sama dengan min 3/4. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan terkait dengan eksponen ataupun mungkin akar segala macam, kalau emang kalian butuh permisalan ya lakukan aja permisalan. Tapi jangan sampai permisalan itu merubah arti dari persamaannya. Dan yang kedua adalah setelah kalau misalkan ketemu nilai setelah dimisalkan, jangan lupa dibalikan lagi ke permisalan awalnya. Karena yang kita butuhkan nilai X bukan nilai P. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan logaritma ya. Oke, jadi sebenarnya intisari dari persamaan atau pertidaksamaan tuh ya ngerjainnya persamaan sama pertidaksamaan kayak biasa. Cuman beda beda ada syaratnya ya kayak gitu kurang lebih. Oke, untuk nomor 4 ya berarti ya, atau nomor berapapun, saya punya contoh soal lagi seperti ini. 2 log x kuadrat tambah 3x lebih besar daripada 2 log x tambah 15. Maka kira-kira bagaimana nih penyelesaian x-nya? Oke, mungkin biar lebih enak, kita kerjain dari awal dulu aja. Yang ini X kuadrat tambah 3X ini harus lebih besar daripada 0, ya kan? Kalau satu boleh nggak? Boleh aja. Yang nggak boleh satu tuh di sini. Ya udah, berarti ini pembuat nolnya adalah X sama X min 3, X plus 3. Berarti kita punya posibilitas yang pertama X sama dengan 0 dan X sama dengan min 3. Lalu kita bikin terkait dengan ini 0 sama min 3. Karena nggak boleh sama dengan ya, makanya kita nggak pakai bulat, kita arsir. Nah, karena berhubung koefisien x kuadratnya ini adalah sesuatu yang positif alias lebih besar pada 0, maka gambar kurvanya ini akan terbuka ke atas. Sehingga daerah-daerah yang positif itu adalah di sebelah kirinya 3 sama di sebelah kanannya 0. Sehingga dari sini, dari syarat yang pertama kita punya informasi bahwa X ini harus lebih kecil daripada min 3 atau X-nya harus lebih besar daripada 0. Kemudian yang kedua di sini ya. Yang kedua adalah X tambah 15-nya. X tambah 15 ini harus lebih besar daripada 0. Maka X-nya ini harus lebih besar daripada min 15. Ya sudah, bagaimana? Ya udah, orang nggak ada bukan persamaan kuadrat atau segala macam, ya gampang. Berarti mereka berdua supaya bisa kita kerjakan atau bisa kita hubungkan sekaligus, katanya ini min 3 nih, terus ini 0, kemudian saya punya min 15, ya kan, saya punya min 15 harus lebih besar. Nah, min 15 tuh kurang lebih ya ada di sinilah gitu ya. Nah, katanya merah ini saya butuhnya seperti ini. Tapi dari yang ungu saya punyanya cuma seperti ini dan seperti ini. Berarti dapat kita simpulkan apa? Himpunan penyelesaian dari syarat-syaratnya ya cuma satu ini doang. Kenapa? Kalau misalkan di daerah sini, itu nggak bisa memenuhi untuk yang ungu. Kalau yang di sini bagaimana? Ya berarti di sini ada jawabannya, ada 2 ya. Yang pertama adalah min 15 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada min 3, atau X-nya lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena X lebih besar daripada 0 ini juga punya wilayah, punya si merah juga, yang dimana X-nya lebih besar daripada min 15. Ya udah, nanti tinggal kita cek bagaimana apakah memenuhi kedua-duanya. Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, ini kita tahu bahwa ini kan punya syarat nih, ada 2 macam. Ada di antara 0 sama 1 alias 0, atau lebih besar daripada 1, ya kan? Sekarang kita berlogika, kira-kira ini kita ngerjainnya kalau mau pakai kasarnya ya pakai sama dengan dulu gitu ya. Cuman saya mau itu belakangan aja. Kalau misalkan 2 log 8 sama 2 log 16. Terus kalau kita bandingin 2 log 16 sama saya bilang 2 log 8 sama 2 log 2. Kira-kira bagaimana nih? Yang atas ya lebih kecil. Karena apa? 2 log 8 tuh hasilnya 3. Kalau ini hasilnya 4. Kalau ini hasilnya 3, ini hasilnya 1.
Nah, ini lebih besar. Dan kalau kita perhatikan ternyata di sini punya pola. Polanya apa? Kalau misalkan A-nya lebih besar daripada 1, di sini kan bentuk pertidaksamaan umumnya, atau mungkin berarti belakangan aja kali ya. Oke, nanti ini yang akan saya bahas. Kita kerjanya secara sama dengan dulu aja. Minimal biar tahu nilai X-nya bagaimana. Ya udah, berarti ini kita bikin jadinya 2 log X kuadrat tambah 3X sama dengan 2 log X tambah 15. Ya udah, berarti kesimpulannya apa? X kuadrat tambah 3X ini sama dengan X kurang X tambah 15. Jadinya berarti X kuadrat tambah 3X dikurangkan dengan X dikurang 15 sama dengan 0. Maka X kuadrat plus 2X kurang 15 sama dengan 0. Maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan min berapa nih? Min plus 5 dan X min 3. Berarti X sama dengan min 5 dan X sama dengan 3. Oke. Sehingga kita bikinlah uji garis bilangan. Nah, itunya nggak enaknya di sini. Kalau kalian nggak mau ribet ngapalin teori, ya kalian ngerjainnya agak panjang aja dengan menggunakan garis-garis bilangan. Oke, ini 3 nih. Karena di soal kan nggak boleh sama dengan. Ya udah, berarti kalian harus ngecek untuk di wilayah 1, 2, dan 3 itu bagaimana. Yang pertama, untuk wilayah X sama lebih kecil daripada min 5, kalau kalian mau bikin X-nya berapa? X-nya adalah min 6 misalkan. Ya udah, berarti 2 log 36 dikurangkan dengan 18 itu lebih besar daripada 2 log min 6 tambah 15. Bener nggak nih? 2 log 18 itu lebih besar daripada 2 log 9. Nah, bener ya? Karena berhubung ini ada di ini bilangan basisnya itu lebih besar daripada 1, ya. Ya udah, terus juga kita buktikan dari tadi sebelumnya di sini juga udah bener ya. Oke. Ya udah, berarti ini benar. Berarti ini bisa dipakai nih. Nah, kemudian di wilayah kedua, min 5 lebih kecil X lebih kecil daripada 3, kita pilih X sama dengan 0. Ya udah, berarti 2 log 0. Nah, di sini kalau misalkan kita kerjakan 0 nggak boleh ya, di sini 0 nggak boleh. Ingat ya, di sini 0 nggak boleh kita pakai. Min 3 juga nggak boleh kita pakai ya. Oke. Jadi yang kita pakai adalah mungkin min 1 ya. Jadi 2 log 1 dikurangkan dengan 3. Ini X sama dengan min 1 ya, kita pakai ya. Lebih besar daripada 2 log min 1 tambah 14. Jadinya 2 log min 2. Bah, kalau kasusnya kayak gini jadi negatif dong. Ya, berarti bisa kita pastikan ini udah pasti tidak memenuhi. Karena ketika X di antara min 3 dan 0, terutama min 3 sama 0 nih, ternyata ini hasilnya pasti negatif. Dan kita tahu bahwa log itu negatif nggak bisa ya kalau ininya negatif. Ya udah, berarti tidak memenuhi, berarti ini salah. Oke, kemudian untuk yang wilayah yang ketiga adalah X lebih besar pada 3. Kita pilih X sama dengan 4 deh. Jadinya berarti 2 log 16 ditambahkan dengan 12 lebih besar daripada 2 log. Oke, mungkin ini saya simpan dulu aja ya, atau saya hapus dulu aja nggak apa-apa. Nanti tinggal saya tulis ulang lagi. 2 log 4 tambah 15. Jadinya 2 log 28 itu lebih besar daripada 2 log 19. Benar. Ya udah, berarti dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya dari soal yang ini adalah X lebih kecil daripada min 5, ya kan? Kan gini, harusnya kan berarti dari sini kita punya lebih kecil daripada min 5 berdasarkan soal yang ini. Ya, berdasarkan yang ini kita punya informasi seperti ini. Nah, karena berhubung ini sebuah pertidaksamaan, jadi yang sebenarnya garis yang di sini yang merah tuh kalian nggak usah gabung dulu. Kalian bisa kerjain itu belakangan aja sekaligus sama daerah arsirnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini min 15. Sedangkan dari yang biru, kalau misalkan kita gambar grafiknya kurang lebih seperti itu yang tadi, maka
kita punya min 5 sama min 3. Min 5 sama 3 ya. Tapi daerahnya seperti ini. Ya kan, yang diperbolehkan. Sekarang kita gabung. Sekarang kita gabung. Supaya kita bisa selesaikan sehingga memenuhi persamaan ini dan kita bisa kerjakan juga, maka ada syaratnya dong ya kan? Atau bisa kita kerjakan. Yang pertama ada min 3 sama 0. Oke, min 3 sama 0. Terus min 5 sama 3. Oke. Terus abis itu kita punya yang min 15 di sini. Nah, untuk yang min 15 kurang lebih seperti ini. Terus untuk yang ungu itu seperti ini. Terus kalau untuk yang biru muda juga seperti ini kurang lebih. Nah, maka daerah supaya memenuhi mereka semua nih dari merah, biru, sama ungu, maka daerah yang dapat kita simpulkan adalah daerah yang sini. Ini ya kan? Karena kalau di daerah yang sini merahnya nggak termasuk. Kalau daerah sini merah, biru muda sama ungu boleh. Jadinya makanya kita pakai. Kalau di sini birunya nggak ikut jadi nggak boleh. Ini juga sama, birunya nggak ikut, ungunya nggak ikut. Kalau di sini birunya nggak ikut. Nah, kalau di sini ikut semua. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidasamaan berikut adalah min 15 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada min 3 atau X lebih besar daripada 3. Seperti itu ya. Nah, jadi karena berhubung kalau kita masukkan 3, bisa nggak kita hitung? Ya, kalau kita masukkan X lebih besar daripada 3, ini terlewat, ini boleh. Karena kan yang penting lebih besar daripada 0. Nah, terus habis itu di sini lebih besar daripada min 15 pun juga terpenuhi. Seperti itu ya. Oke, sorry. Ini ada typo ya. Ini kan min 5 ya. Kok kenapa jadi min 3 ya? Jadi min 15 lebih kecil X lebih kecil daripada min 5. Atau X-nya lebih besar daripada 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau langsung skip, kita kelamaan nih, kita nggak mau garis bilangan, mungkin menyita waktu. Ya, kalian harus lakukan ini, mau nggak mau ya kan. Karena apa? Kalau misalkan kalian mau cepat, pasti ada teori yang harus kalian hafalkan. Ya kurang lebih seperti itu. Sama kayak biologi. Kayak misalkan hereditas itu kan ada yang 9331, itu kan kalau umum ya. Heterozigot, terus abis itu dominan. Kalau resesif heterozigot kan nggak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita balik dulu ke konsep dasarnya. Nah, kayak tadi. Sekarang kalau misalkan saya punya sesuatu, kita bikin dulu 2 log 8 itu lebih besar daripada 2 log 2. 2 log 8 itu lebih kecil daripada 2 log 16. Nah, sehingga dari bentuk yang pertama dan yang kedua ini kan bentuk yang dimana A-nya lebih besar daripada 1. Dimana pertidasamaan umum logaritma itu adalah A log fx bla 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 A log gx. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini ketika A-nya sama dengan lebih besar daripada 1, maka apa? Ya udah, nggak ada masalah ya. Jadi 8 ini berarti bisa kita bilang ini yang pertama, ini yang kedua. Ini bertindak sebagai fx, ini bertindak sebagai gx. Ya udah, langsunglah ini bisa kita bikin. Berarti kalau misalkan bentuknya berubah ya, bentuknya berubah menjadi ini berarti jadinya A log fx lebih besar daripada A log gx. Dengan A-nya lebih besar daripada 1, bisa kita simpulkan aja langsung fx itu lebih besar daripada gx. Begitu juga yang sebaliknya. A log fx lebih kecil daripada A log gx. Berarti dapat kita simpulkan apa? Fx lebih kecil daripada gx. Jadi artinya apa? Kalau misalkan A-nya lebih besar daripada 1, ya ikutin aja soalnya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan A-nya di antara 0 dan 1, 0 lebih kecil A lebih kecil 1, maka kasusnya jadi begini. 1/2
log 8 yang dimana kan sama setengah log 2 ya, misalkan saya bikin begini. Sekarang kalau misalkan ini berarti jadinya 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 3. Artinya berarti ini 3 per min 1 dikalikan dengan 2 log 2. Alias ini jawabannya min 3 nih. Terus yang ini berarti 2 pangkat min 1 dari log 2 gitu ya kan. Maka jadinya ini kan pangkat 1 nih. 1 per min 1 dikalikan dengan 2 log 2. Maka jawabannya adalah min 1. Nah, min 3 sama min 1 itu bagaimana? Nah, jadinya lebih kecil. Kalau sebelumnya kalau kita bikin 2 log 8 sama 2 log 2 itu harus lebih gede. Yang artinya apa? Kalau misalkan A-nya ini di antara 0 sama 1 alias 0, bisa dipastikan bahwa bahwa apa? Ini 3 sama 4 ya. Bentuk 3, ini bentuk 4-nya. Berarti setengah log 8 itu lebih kecil daripada setengah log 2. Berarti begitu juga kalau misalkan setengah log 8 itu akan lebih besar daripada setengah log 16. Karena min 3 itu lebih besar daripada min 4. Ya udah, dari sifat seperti itulah muncul teori bahwa kalau yang ini berarti A log fx lebih kecil daripada A log gx, di mana A-nya itu di antara 0,1, maka dapat kita simpulkan berarti fx-nya ini harus lebih besar daripada gx supaya memenuhi syarat ini. Kemudian ini A log fx lebih besar daripada A log gx, berarti kita harus memenuhi syarat apa? Fx-nya ini harus lebih kecil daripada gx. Nah, jadi kalau misalkan kalian tadi mau ngerjainnya langsung pakai teori seperti ini, boleh, nggak ada masalah, ya. Nah, sekarang coba deh langsung kita kerjakan aja. Tapi nanti di sini yang akan kita bahas adalah yang saya mau komparasi atau saya bandingkan adalah terkait dengan ininya aja. Bener nggak sih daerahnya di sini? Karena kalau ininya udah benar, terkait untuk yang di bagian sini ya, mungkin yang saya kotakin atau diwilayahkan warna coklat, warna hitam ini udah pasti mau pakai cara apapun ini harus ada. Karena jangan sampai kelupaan. Jangan sampai ketika kita masukkan mungkin min 5 gitu ya, mungkin atau kita masukkan min 4, min 6 ya berarti ya. Ternyata dilarang sama si syarat dari logaritmanya. Ya, hati-hati ya. Seperti itu. Yaudah, berarti karena berhubung ini bentuknya A-nya lebih besar daripada 1 dan ini tandanya lebih besar, langsung aja kita bikin kesimpulan. X kuadrat tambah 3x itu harus lebih besar daripada x tambah 15. Jadinya x kuadrat tambah 3x kurang x lebih besar daripada 15, atau dikurang 15 lebih besar daripada 0. Jadinya berarti x kuadrat tambah 2x kurang 15 lebih kecil daripada 0. Dan x-nya ini bagaimana? X-nya nanti ada 2 nih. Ya, jawabannya adalah min 5 sama 3 untuk pembuat nolnya. Dan berhubung karena ini koefisien x kuadratnya ini adalah sesuatu yang positif, maka gambar grafiknya akan terbuka ke atas. Sehingga ini positif, ini negatif, ini positif. Sehingga apa? Ya, maka jawabannya yang kita butuh adalah positif, alias yang lebih kecil daripada min 5 ataupun lebih besar daripada 3. Jadi seperti itu. Nah, untuk masalah mungkin biasanya ada beberapa yang memberi di textbook tuh langsung di sini jawabannya ini lebih besar daripada 0. Ini berarti lebih kecil daripada 0. Enggak ya, berarti ini harus lebih besar daripada 0 ya. Alias 0 itu lebih kecil daripada fx, lebih kecil daripada gx. Cuman itu enggak usah. Karena apa? Dengan memperdalam dasar kita udah tahu bahwa yang ini sama ini harus punya syarat. Syaratnya apa? Kalau di sini harus lebih besar daripada 0 tapi nggak boleh 1, alias di antara 0 sama 1 dan harus lebih besar daripada 1, seperti ini nih. Dan yang kedua adalah syarat yang ini, syarat numerosnya. Syarat bilangan yang di sininya, bilangan logaritmanya itu harus lebih besar daripada 0, nggak boleh negatif ya, nggak boleh 0 juga. Nah, kurang lebih seperti itu.
Jadi kalau misalkan nanti soalnya ini bentuknya lain, ya balik lagi ke dasarnya. Apakah bisa langsung kita bikin begini? Kalau emang gak mau repot ya kalian boleh bikin sama dengan, nanti baru dan jangan sampai lupa syarat-syarat yang ada di soal. Soalnya kadang gini, ini bisa di mix loh, antara bisa pangkat, bisa akar, bisa pecahan gitu kan ya, bisa pecahan juga. Selain pecahan tuh ya nanti bisa bentuk akar atau apapun itu yang punya syarat. Jadi makanya saya, kalau dari saya sih, saya pribadi mungkin lebih baik menuliskan syarat di awal terlebih dahulu daripada di belakangan, nanti takutnya lupa. Seperti itu ya. Oke, I think untuk pertidaksamaan logaritma ya kalau nanti bentuknya pangkat 2 ya sama seperti kayak persamaan ya. Jadi mungkin saya nggak bakal kasih contohnya. Karena kalau untuk pertidaksamaan logaritma itu ya nanti ujung-ujungnya bisa bentuk kuadrat juga. Nah, jadi nggak usah lah ya. Bentuknya ngerjainnya sama kok kayak gini basicnya. Pertidaksamaan logaritma, kalau misalkan apa namanya, ininya lebih besar daripada satu, maka langsung kalian bikin ini lebih besar daripada ini. Nah, cuman biasanya kalau pertidaksamaan yang bentuknya kuadrat itu biasanya nanti dalam sebuah bilangan gitu loh ya. Nah, ya sudah, berarti dari sini bisa kita katakan mungkin saya sempilin yang dasar aja ya. Soalnya kan bentuk tahu sendiri logaritma itu kalau misalkan bentuknya aneh-aneh pun juga nanti bisa lebih disederhanakan lagi. Nah, jadi kalau untuk memperdalam nanti juga akan saya share juga ya terkait dengan apa namanya pembahasan soal-soal latihan. Jadi boleh kalian tonton. Jadi ini saya kasih contoh soal dasarnya aja biar paham. Sebenarnya sama sih kayak kalau ngerjain apa namanya, ngerjain pertidaksamaan logaritma yang kuadrat ini. Dikurangkan dengan 3 log x, 3 dikalikan dengan log x itu lebih ditambah 2 lebih kecil 0. Ya ini langsung aja log x ini berapa kali berapa hasilnya adalah plus 2, kalau ditambahin hasilnya min 3. Terkecuali kalau kalian mau bikin pemisalan P sama dengan log X misalkan, jadinya berarti P kuadrat kurang 3P tambah 2 lebih kecil 0. Lalu ketemulah ini P min 2 P min 1 lebih kecil 0. Nah berarti dari sini kita punya P sama dengan 2 dan P nya sama dengan 1. Lalu kalian bikin seperti ini. Ini adalah 1 dan 2, dan karena berhubung ini saya mau butuhnya lebih kecil 0 dan ini koefisien x kuadratnya ini adalah sesuatu yang positif, maka gambar grafiknya terbuka ke atas, dan karena berhubung saya minta yang negatif alias lebih kecil daripada 0, maka jawabannya ada di antara. Jadi P nya atau misalkan 1 lebih kecil daripada P lebih kecil daripada 2. Lalu barulah masukkan jadinya adalah log X itu di antara 2 dan 1. Ya udah, berarti yang pertama adalah log X lebih besar daripada 1, dan karena berhubung ini adalah bentuk yang lebih besar daripada 1 ya, maka ini kita bikin jadinya log X ini lebih besar daripada log 10 ya kan. Nah kalau kalian mau bikinnya 1 kali 10 log 10 juga boleh, nggak ada masalah, bebas. Jadi di sini karena berhubung ini A-nya lebih besar daripada 1, maka dapat kita simpulkan ini X-nya lebih besar daripada 10. Dan untuk yang kedua adalah log X lebih kecil daripada 2, berarti log X-nya lebih kecil daripada log 100 atau log 10 pangkat 2 juga boleh. Maka X-nya lebih kecil daripada 100. Maka ini kalau digabungkan lagi jadinya 10 lebih kecil X lebih kecil daripada 100. Seperti itu. Atau kalau mau langsung dari sini ya boleh, nggak ada masalah. Min 2 min 1 lebih kecil daripada 0, maka jadinya log X nya ini sama dengan 2, dan kemudian log X yang kedua adalah sama dengan 1. Barulah bikin garis bilangan. Apa namanya, ini log X yang sama dengan 2 gitu ya. Ini 1, ini 2. Nah nanti bentuknya juga pasti kurang lebih seperti ini ya, seperti ini. Maka saya maunya dia yang negatif. Jadi log X nya, nah kalau ini bedanya langsung bentuknya. Jadi 1 lebih kecil daripada log X lebih kecil daripada 2.
Nah, barulah kalian boleh pisah seperti ini atau mau langsung. Nah, karena apa? Ini kan bentuk apa namanya? A-nya ini lebih besar daripada satu kan? Yang artinya tandanya tidak akan berubah. Jadinya berarti ini log 10, satu kan log 10 lebih kecil daripada log X, lebih kecil daripada log 100. Berarti dapat disimpulkan apa? Ya, 10 lebih kecil X lebih kecil daripada 100. Dan ternyata jawabannya sama dengan yang ada di sini. Ya. Oke, untuk soal yang model lain, sebenarnya kalian boleh search itu di Google, banyak kok ya terkait dengan soal-soal persamaan atau pertidasamaan logaritma. Tapi nanti mungkin akan saya share aja. Saya ngambil dari buku PKS dan saya akhiri. I think kayaknya udah selesai terkait dengan eksponen dan logaritma. Nah, cuman untuk logaritma sendiri tuh sebenarnya bisa kita mix atau kita lakukan aplikasinya. Nah, cuman biasanya jarang banget soal aplikasi terkait dengan logaritma dibahas mungkin di soal sekolah ataupun mungkin SBMPTN. Cuman mungkin nggak tahu ya kalau mungkin di kurikulum Merdeka bagaimana, karena mungkin pas waktu saya record ini ini adalah kurikulum yang baru diterapkan di beberapa sekolah walaupun nggak semuanya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, bisa di mix sama ini ya, soal aplikasi juga, soal cerita. So, saya dulu untuk video terkait dengan materi dari fungsi eksponen ya, dan fungsi logaritma terkait dengan persamaan dan pertidaksamaannya juga ya. So, akhir kata dari saya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk di like dan di share dan juga di subscribe channelnya. Dan terima kasih yang sudah donasi di saweria.com untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. So, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.